Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Surya Gunanta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis dan rancangan produk real estate yang kami buat dengan fokus wilayah di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Next. Kelompok 11 yang beranggotakan Mahfuz Baihaqi, Naufal Fauzi, dan Davina Putri Gita. Selanjutnya masuk ke profil Tangerang Selatan. Tangerang Selatan merupakan salah satu kota paling menarik di kawasan Jabodetabek karena posisinya sebagai kota penyangga Jakarta dalam kinerjanya yang terus meningkat dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup. Secara makro, Tangerang Selatan ini memiliki populasi sebesar yaitu sekitar 1,43 juta jiwa per pertengahan 2024, serta indeks pembangunan manusia sebesar 84,16 yang menunjukkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang baik. Pemerintah daerah juga berhasil menekankan angka kemiskinan menjadi sekitar 2,36% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,09% pada tahun 2024. Selain itu, realisasi investasi yang masuk juga cukup besar, yaitu mencapai 7,4 triliun pada tahun 2023. Kombinasi antara populasi besar, daya beli yang meningkat, dan arus investasi ini membuat Tangerang Selatan menjadi pasar properti yang sangat potensial. Selanjutnya masuk ke profil Serpong Utara. Kecamatan Serpong Utara ini adalah salah satu wilayah paling strategis di Kota Tangerang Selatan dan termasuk bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Wilayah Serpong Utara ini dikenal sebagai kawasan pusat hunian dan komersial modern dengan kawasan perumahan terencana seperti Alam Sutra, Geraha Raya, dan Bumi Serpong Damai. Serpong Utara memiliki luas sekitar 22,36 km dengan penduduk mencapai 145,190 jiwa. Kawasan ini memiliki aksesibilitas tinggi melalui Tol Jakarta Merak, JOR 2, serta layanan Transjakarta Koridor S11 yang menghubungkan BSD hingga Jakarta Barat. Selain itu, adanya rencana pengembangan jalur jalur MRT timur sampai barat dengan stasiun di Kebun Nanas dan Panunggangan akan semakin memperkuat konektivitas wilayah ini. Dengan tata ruang yang terancana, fasilitas publik yang lengkap, dan konektivitas tinggi, Serpong Utara memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pertumbuhan hunian di bisnis dan bisnis di Tangerang Selatan. Selanjutnya, profil demografis Serpong Utara. Berdasarkan data demografis, jumlah penduduk di Serpong Utara mencapai 145,190 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74,943 jiwa memiliki pendidikan setingkat SLTA ke atas, menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi. Pekerjaan dominan di kawasan ini adalah karyawan swasta dengan total sekitar 39,087 orang. Rata-rata gaji masyarakat Serpong Utara berada di kisaran 3,3 juta hingga 5,1 juta per bulan. Dari sisi ekonomi, sektor yang paling berkembang meliputi jasa, perdagangan, properti, dan UMKM. Data ini menunjukkan bahwa Serpong Utara memiliki potensi pasar properti yang kuat, terutama untuk segmen kelas menengah ke atas. Selanjutnya masuk ke profil Geraha Raya. Setelah menganalisis beberapa kawasan di Serpong Utara, kami memilih Geraha Raya sebagai lokasi utama pengembangan produk real estate kami. Karena Geraha Raya terletak di posisi yang sangat strategis, yaitu di segitiga emas Serpong, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Kawasan ini hanya berjarak sekitar 10 menit dari eksit tol Alam Sutra dan memiliki akses langsung ke Bandara Soekarno-Hatta melalui tol JOR W2N. Akses menuju kawasan ini juga dapat ditempuh melalui tol Jakarta Merak, gerbang tol Kunciran, dan gerbang tol Parigi yang masing-masing hanya berjarak 4-5 km. Selain itu, tersedia juga shuttle bus Geraha Raya, Sudirman, serta jalur Transjakarta dan stasiun KRL Jurang Mangu yang memudahkan mobilitas penghuni. Dari segi fasilitas, kawasan ini sangat lengkap mulai dari rumah sakit, sekolah unggulan, hingga pusat belanja dan rekreasi. Semua faktor ini menjadikan Geraha Raya sebagai lokasi ideal untuk pengembangan klaster hunian keluarga muda dan profesional. Selanjutnya. Nah, di sini ada fasilitas gerai raya, rumah sakit, ada Omni Hospital, Brawijaya Hospital, Rumah Sakit Insan Permata Pakujaya, klinik GRM. Untuk transportasi dan aksesibilitasnya ada Intrans Geraha Raya, Stasiun Sudimara, Jurang Mangu, Exit Tol Alam Sutra, Exit Tol Parigi, TJS 61 dan TJS 11. Untuk pusat perbelanjaannya di sini ada Transmart, Pasar Segara Geraha Raya, Living World, Mall at Alam Sutra, Plavor Bliss, dan Aeon. Untuk pendidikannya di sini ada Sekolah Santa Laurencia, Jaya Plus in Montessori School, Sekolah Abdi Jaya, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya di sini ada fasilitas. Geraha Raya menawarkan fasilitas publik yang lengkap, mencakup rumah sakit modern, pusat perbelanjaan besar, sarana olahraga, akses transportasi seperti Tol Alam Sutra, Stasiun Sudimara, Transjakarta dari Blok M hingga Alam Sutra, serta institusi pendidikan ternama hingga universitas. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sangat layak untuk hunian keluarga modern dan investasi jangka panjang. Next.
Selanjutnya ada data statistik. Pada tahun 2024, Kecamatan Serpong Utara memiliki 144,230 ribu penduduk yang tersebar di 7 kelurahan dengan komposisi laki-laki 71,842 jiwa dan perempuan 72,489 ribu jiwa, menunjukkan rasio yang seimbang. Mayoritas penduduk bekerja sebagai karyawan swasta, diikuti sektor perdagangan, jasa, dan UMKM menandakan dominasi kelompok ekonomi produktif. Sebagian besar masyarakat berpendidikan SLTA ke atas mencerminkan kualitas SDM yang baik. Secara keseluruhan, Serpong Utara memiliki kepadatan dan kualitas pendidikan tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadikannya kawasan hunian modern dan pusat aktivitas ekonomi di Tangerang Selatan. Next. Surat ini ada perbandingan kecamatan. Serpong Utara unggul dibanding kecamatan lain Tangerang Selatan berkat tata ruang modern, aksesibilitas tinggi, serta fasilitas yang gaya hidup lengkap. Pondok Aren menonjol untuk hunian keluarga muda, Ciputat dan Ciputat Timur kuat sebagai pusat pendidikan. Selanjutnya Pamulang itu untuk pasar menengah dan Setu masih berkembang. Serpong Utara, Serpong dan Pondok Aren dinilai paling prospektif untuk investasi properti. Next. Saat ini ada analisis SWOT, yaitu yang pertama itu ada strength atau kekuatan, lokasi strategis di segitiga emas, BSD, Alam Sutra, dan Bintaro. Harga tanah lebih kompetitif 10 sampai 15 juta per meter dibandingkan kawasan sekitar. Infrastruktur lengkap, akses tol KRL, Jurang Mangu, shuttle bus, Transjakarta, Alam Sutra, Blok M. Fasilitas sekitar ada Mall Living World, Mall 2 Alam Sutra, Ion, dan Sekolah Unggulan, Santa Lawrence, Papua Global Jaya, lalu ada kampus, UMN, dan BINUS. Rumah sakit ada Om, Omni Brawijaya dan Insan Permata. Setelah ini ada weakness atau kelemahan. Lahan pengembangan terbatas dibanding BSD dan Alam Sutra. Akses jalan utama kadang padat dan pada jam sibuk di Jalan Raya Serpong dan Jalan Boulevard Geraha Raya. Selanjutnya harga harga sudah naik cukup signifikan sehingga margin investasi lebih kecil dibanding daerah yang masih berkembang. Lanjutnya di sini ada opportunity atau peluang permintaan rumah tapak terus naik didorong pertumbuhan kelas menengah atas, terus ada potensi capital gain 8 sampai 10% per tahunnya dengan prospek sewa 45 sampai 65 juta per tahun. Dukungan infrastruktur baru seperti tol Serpong, Balaraja, rencana MRT, Lebak Bulus hingga Serpong. Terus selanjutnya perpindahan minat pasar dari apartemen ke land house. Selanjutnya yang terakhir itu ada threats atau ancaman persaingan dengan developer besar di BSD dan Alam Sutra, fluktuasi suku bunga KPR yang bisa memengaruhi daya beli, dan yang terakhir itu ada resiko kemacetan jika pertumbuhan hunian lebih cepat dari pengembangan jalan. Next. Serta ini ada ukuran luas tanah dan lokasi. Ini tanah yang kami pilih sebagai rencana rumah yang ingin dibangun dengan luas tanah 1 hektar kurang lebih dengan beralamat di Jalan Boulevard Geraha Raya, Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Oke, selanjutnya ada gambaran rumah yang ingin kami buat dengan luas bangunan 120 meter persegi dengan luas kapling 8 kali 15 meter. Fasilitas lantai 1 yaitu ada carport untuk 2 mobil, taman depan, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Fasilitas di lantai 2-nya ada 3 kamar tidur, ruang keluarga atas, serta balkon. Konsep desain kami adalah tropis modern dengan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang optimal. Target pasar kami adalah keluarga menengah ke atas serta investor properti. Selanjutnya, kelebihan dari rumahnya adalah desain yang modern dan fungsional. Terdapat 2 lantai yang memisahkan area publik dan privat cocok untuk keluarga aktif. Carport luas, muat 2 mobil, ideal untuk keluarga dengan mobilitas tinggi. Kamar utama yang eksklusif, dilengkapi dengan kamar mandi dalam, dan akses langsung ke balkon. Selanjutnya, lingkungan hijau dan asri. Taman depan dan balkon yang menghadap ke landscape hijau. Selanjutnya, lokasi yang strategis. Jadi, dekat dengan pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Terakhir, akses transportasi yang mudah. Dekat dengan halte busway dan akses tol utama yaitu tol Jakarta Merak.
Selanjutnya, segmentasi dari properti kami adalah segmen pasar properti di kawasan Serpong Utara atau Geraha Raya paling potensial ada di kelas menengah sampai menengah ke atas. Kebanyakan berasal dari profesional muda dan keluarga muda berusia sekitar 25 sampai 40 tahun dengan pendapatan rumah tangga hingga 10 juta rupiah per bulan. Mereka ini umumnya mencari hunian klaster rumah tapak yang menawarkan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas lengkap. Selain pembelian rumah, penyewa experience juga dan pekerja profesional dan banyak yang memilih kawasan ini karena harganya lebih terjangkau dibanding BSD Alam Sutra, tetapi punya lokasi strategis, akses tol, dan transportasi umum yang mudah serta fasilitas modern. Jadi secara keseluruhan kombinasi antara harga dan kompetitif, lokasi yang strategis, dan tingginya minat dari segmen produktif membuat Geraha Raya menjadi kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan properti ke depannya. Selanjutnya ada tabel Porter Five Forces. Pertama ada ancaman dari pemasok, di sini ada moderat, kekuatan tawar pembelinya moderat juga, ancaman produk penggantinya tinggi, persaingan antar kompetitornya moderat, dan ancaman pendatang barunya tinggi dengan rata-rata 3,3. Selanjutnya ada tabel Porter Force. Di sini ada analisisnya ya. Jadi pertama, pengembang besar memang punya daya tawar yang kuat karena posisi mereka sudah mapan di pasar. Tapi di sisi lain, para pemasok juga masih punya alternatif pasar lain. Jadi hubungan antara keduanya masih cukup seimbang. Tidak sepenuhnya didominasi oleh satu satu atau dua pihak. Selanjutnya, kekuatan tawar pembelinya sekarang lebih kritis dan punya banyak pilihan produk. Hal ini membuat posisi pembuat perusahaan harus benar-benar menjaga kualitas dan pelayanan supaya tetap bisa bersaing dan mempertahankan pelanggan. Lalu ancaman produk penggantinya memang ada beberapa alternatif produk yang bisa menggantikan, tapi loyalitas konsumen terhadap kawasan atau merek tertentu masih cukup tinggi. Jadi meskipun ancaman itu ada, dampaknya belum terlalu besar. Keempat, persaingan ini di industri bisa dibilang cukup aktif. Jadi strategi diferensi produk yang dilakukan masih efektif. Yaitu artinya selama perusahaan bisa menawarkan keunikan dan nilai lebih, mereka bisa bertahan di tengah kompetisi. Terakhir, ancaman pendatang baru, faktor seperti lahan yang terbatas dan dominasi pemain besar membuat pendatang atau agak sulit untuk merusak pasar ini. Jadi hambatan masuknya tinggi dan ancaman dari pemain baru relatif kecil. Next, terakhir ada tabel analisis estate Serpong Utara. Di sini ada 4 kawasan ya, ada Alam Sutra, Geraha Raya, BSC City, dan Serpong Utara. Dari inset grafik yang ada nih, Alam Sutra memimpin dengan harga tertinggi per meter persegi menunjukkan daya tarik kawasan premium. Sedangkan Geraha Raya merupakan wilayah yang tumbuh stabil, cocok untuk segmen menengah yang mencari hunian terjangkau. Selanjutnya terakhir BSD City dan Geraha Raya. Dia selalu menjadi pesaing kuat dengan tren harga yang terus meningkat. Sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.